Selamat siang teman-teman. Iya, Bu. Selamat siang kawan BRIN. Kembali bertemu dalam kelas preset Cari Tahu dari Preset. Di dalam kelas preset ini, teman-teman akan mendapatkan sharing ilmu dari preset mengenai hasil-hasil dan pengalaman riset beliau. Nah teman-teman, siap kan? Siap. Pantai bukan hanya garis pertemuan antara darat dan laut. Ia adalah rumah bagi jutaan makhluk hidup, penjaga keseimbangan iklim, sumber penghidupan masyarakat pesisir, serta warisan berharga bagi generasi masa depan. Namun, hari ini pantai kita menghadapi tekanan besar dari abrasi, pencemaran, eksploitasi berlebihan, hingga perubahan iklim. Di tengah tantangan tersebut, muncul satu pertanyaan penting. Bagaimana kita dapat mengelola pantai dengan bijak tanpa merusaknya? Disinilah peran sains menjadi sangat krusial sebagai jembatan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Melalui kelas preset hari ini yang bertajuk Mengelola Pantai Tanpa Merusaknya, Sains untuk Generasi Masa Depan, kita akan bersama-sama menggali bagaimana ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesadaran lingkungan dapat bersinergi untuk melindungi pesisir tanpa menghentikan pembangunan. Kelas preset ini bukan hanya ruang diskusi, tetapi juga ruang refleksi tentang tanggung jawab kita hari ini terhadap masa depan anak cucu kita. Karena menjaga pantai bukan hanya tugas para ilmuwan atau pemerintah semata, tetapi tugas kita semua sebagai generasi yang masih diberi kesempatan untuk memperbaiki. Untuk itu, di kelas preset kali ini, kita sudah kedatangan seorang pengajar yang akan sharing tentang mengelola pantai tanpa merusaknya, sains untuk generasi masa depan. Kali ini sudah hadir bersama saya Husnul Setiawardani STMM PhD. Bu Husnul merupakan periset dari Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika BRIN. Halo Bu Husnul, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Ina. Ya, baik. Sebelum pengajar kita memaparkan materinya, sedikit akan saya sampaikan CV beliau. Pengajar kita bernama Husnul Setiawardani STMM PhD. Beliau adalah Prekayasa Alim Madya pada Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika BRIN. Pendidikan beliau S1 Teknik Pengairan Universitas Brawijaya tahun 2000, S2 Teknik Sipil dan Lingkungan UGM tahun 2011, S3 Interdisciplinary Graduate School of Agriculture and Engineering di University of Miyazaki, Jepang tahun 2019. Dengan penelitian terakhir pada tahun 2025 berjudul Riset Efektivitas Desain Bauran NBS untuk mengurangi bahaya gelombang pasang dan tsunami pada kawasan infrastruktur strategis. Nah, itu dia sedikit CV pengajar kita. Langsung aja yuk kita simak bersama penjelasan dari Bu Husnul. Silakan Bu. Terima kasih Bu Ina atas waktunya. Halo, Assalamualaikum. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi siang ini senang sekali sharing tentang pengelolaan pantai tanpa merusaknya, sains untuk generasi masa depan. Sebelumnya, mari kita sejenak turut menyampaikan duka dan keprihatinan atas bencana banjir dan tanah longsor yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera. Semoga mereka mendapatkan ketabahan, perlindungan, serta pertolongan yang selanjutnya, berikut ini adalah agenda diskusi kita atau sharing knowledge kita. Yang pertama, pendahuluan, kemudian sekilas tentang Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika, selanjutnya apa itu pantai, kemudian bagaimana cara alam melindungi pantai, kemudian ketika alam tidak cukup, solusi rekayasa teknik pantai seperti apa yang bisa diusulkan. Kemudian yang berikutnya, nature-based solution sebagai jalan tengah yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah prinsip mengelola pantai tanpa merusaknya, dan diakhiri dengan penutup. Sebagai pendahuluan, seperti kita ketahui, Indonesia dikelilingi oleh lautan, di mana garis pantai Indonesia merupakan salah satu yang terpanjang di dunia.
di mana pantai adalah ruang hidup, ada perikanan, kemudian wisata, pemukiman, ekonomi masyarakat, juga beragam ekosistem yang ada di situ. Kemudian banyak perubahan tata guna lahan pada kawasan pantai. Nah, ini sebagai contoh di Yia yang sebelumnya merupakan kawasan sand dune atau gumuk pasir, kemudian berubah menjadi tambak, area tambak, dan terakhir menjadi area kawasan Yogyakarta International Airport yang sebelah selatannya berubah menjadi lahan hijau untuk buffering, untuk melindungi bandara. Kemudian ada beberapa ancaman bahaya di sepanjang pantai yang sering terjadi di Indonesia. Contohnya ada banjir rob yang terjadi akhir-akhir ini di Pantura, misalnya di Semarang, Demak, yang menyebabkan beberapa hari masyarakat tidak bisa beraktivitas, perekonomian lumpuh. Nah, kemudian aksi cepat pemerintah, misalnya mendatangkan pompa air dan sebagainya, sangat dinantikan masyarakat. Yang berikutnya adalah tsunami. Kita sudah mengalami musibah tsunami tahun 2004 di Aceh, kemudian 2018 di Palu yang demikian dahsyat dan menimbulkan banyak korban jiwa. Selanjutnya adalah gelombang ekstrim, di mana gelombang ekstrim ini sering terjadi, terutama pada musim peralihan atau bahkan musim barat, monsun barat, yang menyebabkan terganggunya pelayaran, kemudian aktivitas mencari ikan oleh nelayan juga terganggu. Nah, ini berpengaruh ke perekonomian masyarakat sekitar pantai. Kemudian berikutnya adalah sekilas tentang Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika, di mana kami mendapat tugas untuk meneliti, mengembangkan, mengkaji, dan menerapkan untuk mendapatkan invensi dan inovasi di bidang teknologi hidrodinamika. Terdapat 11 kelompok riset di PRTH ini, di mana ada beberapa klaster, yaitu coastal infrastructure, kemudian ada ocean renewable energy, dan ada ini ya tentang perkapalan. Nah, ini tersebar di 3 lokasi. Yang pertama di Serpong, kemudian di Jogja terdapat lab untuk pengujian pantai, kemudian di Surabaya ada riset tentang kapal dan offshore structure. Berikut ini adalah dukungan laboratorium yang biasa kami gunakan untuk mengkaji tentang kepantaian, di mana terdapat fasilitas uji model fisik dengan beberapa flume dan kolam gelombang, kemudian dilengkapi juga dengan uji model numerik, di mana kami mempunyai BRIN mempunyai beberapa fasilitas, misalnya Mach 21, Flow 3D, dan terakhir ada Dev 3D yang ada yang berupa open source yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa juga. Nah, ini adalah sekilas tentang kelompok riset kami, mekanika gelombang laut dan teknologi reduksi gelombang ekstrim. Kami menyebutnya CREST, Coastal Resilient and Extreme Wave Solution Technology, di mana pada kelompok riset ini mengkaji tentang mekanika gelombang ekstrim di perairan dangkal dengan pendekatan numerik dan uji fisik, kemudian dilengkapi juga dengan resiliensi pantai berbasis bauran, solusi teknik dan alam, di mana kami juga mengembangkan beberapa model dan desain yang terkait dan dilengkapi dengan agent based model. Kemudian riset saat ini ada beberapa pendanaan yang kami peroleh yang juga bekerja sama misalnya dengan BMKG, kemudian ada beberapa universitas yang terlibat di situ. Nah, berikut ini adalah tim kelompok riset 10, di mana terdapat beberapa periset dari pusat riset yang lain juga, misalnya Pak Wahyu Pandu dari Pusat Riset Laut Dalam, kemudian ada Pak Taufik dari Pusat Riset Komputasi, dan Bu Rizky dari Pusat Riset Kecerdasan Buatan, yang tentu mendukung dalam riset kami yang dipelopori oleh Pak Wijokongko. Terus kemudian saya di dalamnya, dan ini ada Pak Fabian, ada Pak Novian, ada Bu Amalia, ada
Bu Fari, ada Bu Adis, dan ini didukung oleh mahasiswa-mahasiswa magang juga. Nah, kemudian kita masuk ke apa itu pantai. Nah, berikut ini adalah gambaran dari pantai waktu saya sekolah. Jadi ini adalah pantai Miyazaki, di mana pantai ini merupakan pantai sand dune. Jadi ada gumuk pasir di situ. Ketika kita coba untuk plotkan dengan terminologi profil pantai yang kita ambil dari Coastal Engineering Manual, diperoleh bahwa ada sandbar, ada kemudian dilanjutkan dengan palung, kemudian ada bagian-bagian pantai yang lain. Nah, kemudian ada interaksi di sini yang di atasnya itu, yang menjadikan zona, misalnya breaker zone, kemudian subzone, dan sebagainya. Nah, inilah daerah perairan pantai. Kemudian definisi pantai secara umum adalah wilayah tepi laut yang merupakan zona transisi antara darat dan laut. Kemudian dipengaruhi oleh aktivitas gelombang dan terdiri dari umumnya material lepas yang mudah berubah bentuk. Meskipun tidak dipungkiri di Indonesia juga bermacam-macam jenis pantai, misalnya pantai tebing seperti di Gunung Kidul atau di selatan Bali, kemudian ada pantai kerikil yang di Nusa Tenggara Timur, juga bermacam-macam pantai yang kita miliki. Kemudian dipengaruhi juga oleh aktivitas manusia atau antropogenik. Selain itu dipengaruhi juga oleh ekosistem lingkungan di sekitarnya, misalnya mangrove, kemudian hamparan terumbu karang dan sebagainya. Kemudian bagaimana pasir di pantai bergerak? Jadi pergerakan pasir di pantai dipengaruhi oleh gelombang, arus pantai, pasang surut, angin, kemiringan, dan morfologi pantai. Selain itu juga material sedimen dan proses hidrodinamika lainnya seperti badai, tsunami, dan lain-lain. Nah, pergerakan sedimen atau pasir itu seperti digambarkan di sini, misalnya karena gelombang dipengaruhi oleh sudut datang gelombang. Kemudian sedimen akan terbawa dari kiri ke kanan mengikuti dorongan yang disebabkan oleh angin dan gelombang yang akan berproses dan menumpuk di sebelah kanan. Di mana kalau terjadi terus-menerus, di sebelah kiri akan terjadi erosi dan sebelah kanan akan terjadi sedimentasi. Nah, proses ini akan pulih dengan sendirinya dengan bergantinya musim apabila tidak ada interupsi di dalamnya. Nah, ini adalah hasilnya, misalnya di mana pada garis pantai saat ini adalah di warna orange, kemudian pantai sebelumnya ini maju banget ya di garis pantai yang kuning. Nah, ini ada selisih yang hilang. Nah, kita kadang menyimpulkan bahwa sudah terjadi erosi sekian. Tetapi sebenarnya kalau kita pelajari dari data histori, itu ternyata akan balik lagi gitu. Tetapi dengan catatan tidak ada interupsi di kanan kirinya. Misalnya ada bangunan pantai atau apa yang menyebabkan sedimen itu tertahan. Kemudian berikut ini contoh pergerakan sedimen berdasarkan musim. Berikut ini adalah hasil pengukuran lapangan yang kami gunakan waktu sekolah. Jadi ini adalah data pantai Miyazaki, di mana sebagai gambaran pada garis hitam adalah pengukuran bulan Juni tahun 2012. Itu akhir musim semi dan masuk musim summer atau musim panas. Kemudian pada T2 yang garis biru merupakan data bulan Agustus, di mana sudah masuk musim summer atau musim panas yang biasanya typhoon itu datang. Jadi ternyata pada gelombang yang besar, jadi kami menyebutnya moderate to high energy. Nah, di sini pergerakan sedimen itu menjauh dari garis pantai, yang menyebabkan erosi di daerah pantai. Nah, kemudian dari Agustus yang biru tadi
Kemudian kita bandingkan ke Februari 2013, di mana Februari itu peralihan dari winter ke musim semi yang gelombangnya lebih mild ya, lebih kalem gitu. Nah, ini kami nyebutnya higher to lower energy, di mana pergerakan sedimen itu bergerak menuju pantai yang memulihkan pantai yang tadinya tererosi menjadi terisi kembali. Nah, data ini kami olah dari tahun 82 sampai 2015 dengan tren yang sama. Untuk memudahkan suatu kawasan atau suatu pantai itu dominan erosi atau akresi atau sedimentasi pada ini ya, pada satu waktu. Nah, kita bisa menggunakan grafik sederhana ini. Grafik ini adalah grafik Tsunamura Horikawa tahun 74. Kenapa kok yang dipakai 74? Iya, karena kesini-sini itu semakin lengkap. Nah, datanya itu semakin banyak yang diperlukan. Ini sederhana aja. Yang diperlukan itu tinggi gelombang, panjang gelombang, kemudian kemiringan, terus D itu diameter butiran. Nah, itu udah bisa dihitung pada kondisi rough wave atau gelombang yang besar dan gelombang yang kecil pada satu musim, pada satu tahun. Atau kalau kita mau membandingkan, misalnya kalau saya sekitar 20 tahun gitu dibandingkan, dikelompokkan datanya yang musim gelombang besar jadiin satu, terus kemudian dicari tinggi gelombangnya yang merepresentatif, yang mewakili. Nah, ini akan ketemu seperti itu di kondisi di Miyazaki. Yang biru pada rough wave itu terjadi erosi, kemudian pada gentle wave itu cenderung terjadi akresi atau sedimentasi. Itu. Kalau sekarang itu caranya lebih lebih banyak lagi. Jadi lebih banyak faktor yang dipertimbangkan. Gitu. Kemudian bagaimana cara alam melindungi pantai? Secara alami, pantai itu sudah punya sistem proteksi sendiri atau sistem pelindungan yang Allah sudah siapkan gitu. Misalnya kita lihat di Kepulauan Seribu terdapat terumbu karang. Nah, itu indah sekali. Di mana terumbu karang itu kalau kita rupakan atau kita analogikan dengan bangunan pantai itu sebagai submerged structure atau bangunan yang tenggelam yang bisa mereduksi gelombang maupun arus. Kemudian yang berikutnya kita ke timur, nah itu ada mangrove. Biasanya mangrove itu letaknya di sekitar sungai atau daerah-daerah yang memiliki kondisi tanah yang berlumpur. Nah, ini bagus banget mangrove-nya. Kemudian ada berikutnya di pantai selatan, itu karakteristiknya beda ya, karena langsung berhadapan dengan samudra, jadi lebih ke dominan gelombang yang berinteraksi situ, jadi ada wave dominated. Terus itu terjadi terdapat gumuk pasir atau sand dune sebagai pelindung alami. Jadi kalau sand dune itu bisa kalau kita lihat itu seperti gunung gitu di pinggir-pinggir pantai sepanjang pantai Bantul, meskipun di Kulon Progo itu ada sedikit gitu. Nah, kemudian ada pandan laut. Pandan laut itu juga sering ditemui di daerah yang berpasir. Nah, mereka bisa tumbuh subur. Kemudian ada cemara udang juga yang ternyata cocok untuk ditanam di daerah pasir. Kemudian berikut ini adalah karakteristik vegetasi. Di sini saya mengambil contoh mangrove dan pandan laut. Kenapa? Karena meskipun struktur akarnya sama, tetapi lingkungan yang diperlukan untuk tumbuh dengan baik antara mangrove dan pandan laut itu berbeda. Misalnya, mangrove tidak akan tumbuh di pantai berpasir. Dia memerlukan tanah organik seperti lumpur dan seperti ini ya. Dan dia bisa tenggelam. Bahkan kalau terlihat di situ kelihatannya aja akarnya ya, tetapi pada saat pasang dia akan tenggelam, tidak masalah.
tidak masalah buat mangrove gitu, tetapi pandan laut akan mati gitu, kecuali ada sedikit tenggelam seperti yang ini ya, ini di Laguna Pantai Gelagah. Nah itu sedikit tapi nggak sampai yang setinggi pohon itu. Kalau setinggi pohon itu mungkin ini ya kurang bisa bertahan hidup. Tapi ini nyatanya bisa tumbuh subur dengan membentuk satu koloni gitu. Nah ini akarnya juga hampir mirip ya, sama-sama akar tunjang. Kemudian ketika cara alami tidak cukup, bagaimana solusi rekayasa teknik pantai? Kita lihat beberapa pantai di Indonesia, misalnya di Jakarta ada sea deck atau tanggul laut, di mana sisi laut airnya itu lebih tinggi dari di sisi darat. Sehingga bayangkan kalau misalnya terjadi kebocoran atau terjadi misalnya ya jangan sampai terjadi tanggul tersebut roboh atau gimana, air itu akan langsung masuk. Jadi banyak perumahan, kawasan industri dan sebagainya di belakang tembok laut ini yang harus dilindungi. Gitu. Yang berikutnya adalah groin. Groin ini bangunan yang tegak lurus pantai yang berfungsi untuk mengendalikan transport sedimen atau mengendalikan perjalanan sedimen ini ya, pergerakan sedimen sehingga tidak ke barat atau ke timur semua gitu. Nah ini terus kemudian ada kombinasi detached breakwater dan groin. Jadi kalau kita lihat di sini ada Pantai Sanur, indah sekali ya, ini disesuaikan dengan karakteristik Bali, di mana ini dibuat seperti ini. Ya tentu dengan memperhitungkan aspek teknis dan menarik ya. Nah kemudian di sini juga ada beach nourishment atau penambahan pasir di sini. Jadi ini pasirnya memang diisi untuk menyeimbangkan garis pantai ini. Nah, interaksi dengan gelombang menyebabkan pantainya ini membentuk salien, kemudian tombol, kadang lebih dekat, kadang seperti ini salient formation. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga paper tahun 2019, tapi cukup komprehensif dalam ini ya, apa istilahnya, menyusun kronologi. Misalnya, yang itu grey infrastructure, tadinya itu seawall, sea dikes, breakwater, dan structure yang lainnya. Tetapi kemudian civil engineer itu lebih istilahnya melihat bagaimana kalau dikombinasikan dengan kondisi di lapangan, misalnya seawall dengan salt marshes yang itu hamparan seperti rumput yang ada di laut gitu. Nah itu menjadikan hybrid infrastructure. Kemudian berikutnya ada environment friendly grey infrastructure, di mana ada kombinasi antara vegetasi dengan bangunan pantai. Jadi bisa bisa dikombinasikan dengan baik gitu. Yang menggunakan material alami gitu. Nah, arahnya adalah soft infrastructure. Tapi ini akan susah kalau memang daerah yang dilindungi sudah merupakan kawasan yang memang harus strict gitu, misalnya pelabuhan, kemudian perumahan-perumahan atau kawasan pemukiman yang sudah padat penduduk dan sebagainya. Kalau kita terapkan misalnya zona nourishment dan sebagainya gitu kan, nanti masyarakat tidak bisa merasakan dengan cepat efeknya gitu, karena ini butuh penanganan yang cepat. Nah kemudian ada nature based solution sebagai jalan tengah yang berkelanjutan, di mana ini bisa diterapkan dengan mengkombinasikan hard structure dan soft structure. Misalnya riset kami tentang pengamanan infrastruktur strategis dengan mengkombinasikan sand nourishment
kemudian vegetasi, kemudian dike. Sebenarnya dike ini bisa dimanfaatkan untuk jalan raya juga gitu kan di atasnya. Terus kemudian ada critical infrastructure area. Jadi ada kayak pelabuhan atau bandara. Nah, terus kemudian di sebelah kanan ada konsep silvofishery di mana mangrove ditanam atau dipertahankan untuk melindungi sisi depan dengan ketebalan tertentu. Nah, tertentunya itu sedang kami eksplorasi gitu kan, sebatas apa amannya. Sehingga di belakangnya tambak ya, atau mungkin sistem usaha pangan yang lain bisa dikembangkan dengan aman gitu. Karena ketika ini terlalu mepet, ini akan berpotensi untuk terjadi erosi. Kemudian prinsip pengelolaan pantai tanpa merusaknya itu didasari dari beberapa regulasi pemerintah yang sudah diterapkan, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan pesisir, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, ini juga surat edaran Menteri Pekerjaan Umum tentang pedoman pelaksanaan konstruksi bangunan pengaman pantai. Di situ ada beberapa pilihan bangunan pengaman pantai yang diaplikasikan sesuai dengan masalah yang ada di pantai tersebut. Nah, ini dinilai berdasarkan surat edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2010. Nah, di sini surat edaran ini berisi tentang pedoman penilaian kerusakan pantai dan prioritas penanganannya. Ada kriteria kerusakan, kemudian proses penilaiannya seperti apa, kemudian indikatornya seperti apa, dan akhirnya nanti menentukan prioritas. Apakah itu kerusakannya itu rendah, sedang, atau parah, atau ada beberapa kriteria, ada 5 kriteria kalau nggak salah ada 5 level gitu. Kemudian juga peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dari KLHK ini juga mengeluarkan status mutu laut. Nah, ini rekan-rekan bisa download di internet, insya Allah ada, karena saya juga dari di internet. Nah, kemudian prinsip pengelola pantai tanpa merusak juga mengutamakan pendekatan ekosistem, menghindari pembangunan di zona rentan, mengutamakan solusi soft engineering, mengendalikan aktivitas yang menyebabkan pencemaran, kemudian menjaga keanekaragaman hayati, mengatur pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, melibatkan masyarakat lokal pasti, dan pemantauan dan evaluasi berkala. Yang jelas harus mengantisipasi perubahan iklim, di mana peran pemerintah dalam mengatur kebijakan pembangunan pesisir sangat diperlukan. Nah, ini sebagai penutup, perubahan pada lingkungan pesisir tidak terhindarkan, dan setiap perubahan memaksa pantai membentuk kesetimbangan baru. Kadang perubahan ini positif, kadang juga menyebabkan degradasi lingkungan dan risiko bagi masyarakat. Masa depan pesisir sangat ditentukan oleh tindakan kita hari ini. Demikian sharing yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Waktu saya kembalikan ke Bu Ina. Baik, terima kasih Bu. Oke, sangat menarik sekali penjelasan pengajar kita. Bagi kawan BRIN yang sedang menonton secara live di channel YouTube BRIN, bisa bertanya melalui kolom chat. Silakan teman-teman yang ada di sini jika ingin bertanya. Izin, perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki Azfa. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi. Izin bertanya Bu, dari banyaknya pantai atau pesisir yang pernah Ibu datangi, apa permasalahan ataupun kelemahan yang menjadi titik dari kurang bagusnya pengelolaan ekosistem pesisir yang ada di Indonesia?
khususnya di Indonesia. Baik, silakan Bu Husnu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Nah, jadi memang banyak pantai ya. Misalnya saya yang belum tuh ke Aceh. Ya, ini ya sepanjang Jawa, pantai utara maupun selatan. Kemudian ada ini ya beberapa Kalimantan dan Sulawesi, Papua juga. Nah itu kadang-kadang ada tumpang tindih kepentingan yang kadang ini ya menjadi semacam tidak ini. Misalnya ya sebagai contoh, ada satu kawasan direklamasi gitu. Kemudian kawasan yang lain tidak dilindungi. Artinya apa? Kiri kanannya habis gitu, tererosi. Terus kan tadi bilangnya nanti akan kembali dengan ini ya berubahnya musim. Dan kita tunggu gak kembali gitu karena tertrap di salah satu sisi. Nah itu ada di Jawa Tengah. Nah ketika pemilik lahan itu dikumpulkan lah ini ya, misalnya kita berusaha untuk memecahkan karena kalau enggak semua habis. Yang tadinya ada rumah makan, ada tempat wisata habis, sedih ya. Nah tapi di situ ketika ini ada win-win solution ya, itu kembali ke pemerintah bahwa pemerintah harus memperbaiki itu. Nah ya, jadi saya mungkin ini ya tidak bisa menjelaskan secara terlalu ini ya, karena banyak kepentingan di situ, di mana ada banyak misalnya nelayan aja. Sekarang lautnya ditembok semua. Lah, nelayannya lewat mana ya? Gitu kan. Oh, sudah dikasih jalan, tapi ke sana gitu kan. 5 kilo ke atas. Kasihan nelayan. Tetapi di situ ada win-win solution, Pak. Jadi pemerintah hadir di situ untuk menjembatani ya. Jadi insya Allah dengan ini ya komunikasi dan sebagainya akan ada jalan yang terbaik untuk pantai itu, juga untuk keberlangsungan masyarakat di sekitarnya gitu. Nggak harus yang punya duit aja yang bisa menguasai pantai itu, karena pada dasarnya dalam undang-undang itu pantai itu tidak boleh dikuasai. Nah semua yang ada di pantai, bangunan apapun di pantai, melibatkan pantai dan ruang laut itu harus berizin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu, jadi ada tolak ukurnya, jadi ada penyaringnya ya, KKP ini dan KLHK ya, lingkungan tadi. Gitu. Oke, masih. Sudah jelas, Mas? Oke. Sudah jelas. Oke. Terima kasih banget. Baik, untuk selanjutnya masih ada yang mau ditanyakan teman-teman di sini? Oke, silakan Alfa. Oke, baik. Perkenalkan Ibu, nama saya Alfa Lena dari Universitas Presiden. Saya mau bertanya tentang pengelolaan pantai di Indonesia ini. Itu pantai mana aja yang sudah Ibu sudah ikut kelola untuk menjaga lingkungannya ini, dan butuh kurun waktu berapa lama dari pantainya yang tadinya tidak sehat itu menjadi kembali sehat? Baik, Ya. silakan Bu Sri. Ya, terima kasih. Ini agak sulit ya, karena begitu ganti tahun, saya udah di situ. Oh. Jadi itu ya mungkin diteruskan oleh yang lain. Tetapi ada beberapa pantai yang misalnya tadinya itu kalau yang saya pernah ikuti, terutama waktu sekolah ya. Kalau secara setelah saya kerja, memang ada beberapa pantai gitu kan, misalnya karena tsunami, karena apa gitu, karena tugas saya berganti ke tsunami gitu kan. Nah, tapi kalau yang saya pernah ikuti itu yang di Sanur Kuta gitu kan, ya ada beach nourishment yang jadi tesis saya gitu, dan berlanjut jadi S2, S3 saya gitu kan. Nah, di situ itu dari pantai yang tererosi karena adanya bandara, benar-benar tidak menarik, menjadi pantai yang bagus, yang disenangi turis, ya kan? Turis itu kan pasir putih, kemudian pantai yang luas,
dia bisa apa mandi sinar matahari gitu ya. Jadi disitulah apa istilahnya kita bisa lihat sampai sekarang. Nah itu tidak serta-merta ya, tidak sekali kita apa memperbaiki pantai udah diperbaiki, itu nggak bisa. Ada operasional atau maintenance-nya, ada perawatannya. Jadi di situ akan dirawat setiap 1 tahun atau 2 tahun, itu diisi lagi, kemudian dimonitoring lagi seperti yang tadi saya sampaikan. Nah itu dengan demikian dapat terkontrol gitu loh. Misalnya kita miss 1 atau 2 tahun, kebetulan ada badai, pasirnya hilang semua, bisa jadi itu terjadi erosi yang parah. Nah, kita bisa menelusur pasirnya itu lari kemana, gitu bisa. Nah, tapi kita perlu izin lagi untuk mengambil pasirnya itu ke ESDM misalnya. Nah, itu jadi seperti itu. Jadi perbaikan pantai tidak hanya 1 kali, tapi dipantau, kemudian di maintenance. Nah ini aja apa namanya, seperti kita kalau ini ya apa harus makan gitu kan, nggak harus ini ya. Jadi kita harus memperhatikan itu. Kalau enggak, kegagalan struktur ya itu dimulai dari ketidak ini ya apa istilahnya ya, loss control di monitoring ya gitu. Baik. Ya, makasih. Sudah jelas Malva? Cukup Ibu. Oke. Baik. Sekarang kita bacakan pertanyaan dari chat YouTube ya. Ini Bu ada yang pertama malah ada pantun Bu. Dari Mala ke Lautan. Katanya karang indah tempat ikan berlalu. Cakep. Air jernih memantul cahaya pagi. Riset laut BRIN terus maju, menjaga ekosistem tetap lestari. Ada lagi satu Bu yang ngirim pantun. Ini kayaknya pada suka pantun Bu. Dari Rati Dewi Bu. Ke pantai sore melihat senja. Cakep. Ombak berkejar indah berirama. Kami penonton siap menyimak sepenuhnya. Ilmu preset BRIN pasti banyak manfaatnya. Kita langsung ke pertanyaan lagi Bu. Ada ini. Izin bertanya Bu Husnul dari Pak Wisnu. Bagaimana BRIN menilai kesiapan kota-kota pesisir dalam menghadapi dampak perubahan iklim? Oke, baik. Terima kasih Bu Ina. Terima kasih Pak Wisnu atas pertanyaannya. Jadi di BRIN itu apa ya, tahun depan itu juga terlibat kegiatan ini apa namanya riset tentang giant sea wall gitu, khususnya di Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika. Tentu di organisasi riset yang lain juga bergerak di bidang itu ya, karena apa, menjadi suatu apa ya keharusan untuk mengeksplor bagaimana menangani kerusakan pantai yang sudah terjadi saat ini. Karena yaitu sedih banget ketika kita di lapangan, rumah itu ini mereka itu sudah beradaptasi gitu kan, menaikkan tanah apa rumahnya, kemudian kadang mereka tidur itu di bawah tempat tidurnya itu sudah air, dan itu sudah umum banget terjadi di Pantura. Nah, apa iya kita cuma diam gitu ya? Nah, itulah pemerintah apa istilahnya ya, mencanangkan ingin membangun struktur, bukan hanya hard structure, tetapi mereka juga sudah mengkombinasikan ini ya apa nature based solution. Terus kemudian ada beberapa titik itu juga apa misalnya yang di kawasan-kawasan pelabuhan, terus apa tempat nelayan itu sudah diperhatikan, tetapi BRIN perlu masuk untuk semacam memberi masukan dan rekomendasi untuk menghasilkan ini ya apa ini kombinasi bangunan pantai yang ini ya lebih baik gitu. Baik. Ya. Baik. Terima kasih Bu Husnul. Pasti ada pertanyaan selanjutnya dari live YouTube dari Sky Nata.
Mengapa mangrove dianggap pelindung pantai alami sangat penting? Kasih. Jadi ini sudah banyak paper yang menyebutkan bahwa mangrove mempunyai struktur akar yang ini ya bagus gitu ya, yang tunjang, yang dapat kalau dari segi fisik mangrove itu bisa mereduksi arus tinggi gelombang, oke. Ya, kemudian menangkap sedimen, jadi sedimen akan tertangkap di depannya malah. Nah, ini yang kami ketahui dari riset teman kami. Nah, kemudian kita tahu bahwa mangrove itu juga tempat apa ya, berlindungnya ikan. Jadi di situ nanti akan banyak kepiting, udang, dan ikan-ikan yang hidup di daerah ini ya, kawasan yang terlindungi oleh mangrove gitu. Jadi ada ekosistem baru yang di situ akan tumbuh. Atau mungkin dulunya ada mangrove, kemudian hilang dan dicoba untuk restorasi lagi dan ditanamin mangrove, insya Allah ekosistem itu akan kembali gitu. Dan ini sudah terbukti misalnya di Banyuwangi, di Pasuruan itu kalau kita lihat dari YouTube itu ada bahkan yang peduli itu malah penduduk lokal yang istilahnya ini ya, ada petani atau ini ya di Pasuruan yang pernah saya lihat di YouTube, karena peduli mereka menanam mangrove dari biji, kemudian mengisi daerah yang ada di sekitar mereka atau menanami mangrove, dan alhamdulillah sekarang udah bagus gitu pertumbuhannya. Jadi secara naluri mereka ingin melindungi daerah mereka dengan mengembalikan seperti yang semula, seperti mereka waktu kecil gitu kan ya. Dan alhamdulillah mangrove di Pasuruan oke, baik. kembali lagi. Baik. Makasih. Terima kasih Bu Husnul. Untuk teman-teman yang di sini masih ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Sebelum perkenalkan, nama saya Anessa dari Presiden University, Bu. Saya mau nanya, tadi kan Ibu bilang ketika cara alami tidak cukup, maka akan menerapkan solusi rekayasa seperti sidang. Dari itu, tantangan apa saja yang dihadapi dalam pengembangan teknologinya? Iya, terima kasih Mbak Nisa. Jadi ini kebetulan sekali di Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika itu ada riset tentang dinding tegak ya kan. Jadi tidak memakan ruang banyak, kemudian tidak perlu terlalu banyak ini material yang seperti bendungan urukan atau apa ya, tanggul urukan gitu kan. Nah, itu juga lebih ini menghemat sumber daya alam ya, karena biasanya kan kalau sekarang itu tipenya tipe urukan, tanggulnya mendatangkan misalnya dari sumber ini ya, material dari mana-mana gitu, atau mungkin mengeruk dasar laut gitu. Tetapi ini ada tanggul tegak multifungsi yang bisa diisi dengan material yang ini ya, apa istilahnya, tidak sebanyak yang tipe urukan dan lebih kuat. Kemudian dikombinasi dengan misalnya vegetasi yang sesuai di situ. Karena yang saya tahu pemerintah itu akan mengembangkan tanggul laut di mana di sisi laut itu nanti ada bangunan pelindung kecil yang ini ya, mungkin bisa difungsikan untuk energi, nangkep energi. Kemudian yang sisi dalam itu sebagai kolam retensi. Kolam retensi adalah ini untuk nampung air dari sungai. Yang nanti bisa dikelola untuk kebutuhan ini ya, air sehari-hari, untuk ketahanan air ya. Nah, di situ ada kombinasi misalnya bagaimana vegetasinya ditanam di mana gitu kan. Ada. Jadi nanti setelah kolam retensi itu nanti akan ada ini ya, sistem perlindungan yang ini lebih terlindung, dan di sisi dalamnya bisa diterapkan vegetasi atau di kanan kirinya itu. Jadi kita secara umum tidak bisa melihat bahwa ini harus ini nih. Kita harus kenal karakteristik pantainya dulu.
untuk menentukan bangunan pantai apa yang tepat, kemudian kombinasi apa yang tepat gitu. Gitu ya, Pak ya. Oke. Sudah jelas, Mbak? Sudah Terima jelas. kasih. Oke. Teman-teman masih ada yang mau ditanyakan? Oke, Diva. Iya, silakan. Ibu, aku izin bertanya, dalam bahaya pantai, mana yang lebih sering terjadi di negara Indonesia ini? Oke, silakan Bu Husnul. Ya, terima kasih. Ya yang sering terjadi akhir-akhir ini, dan apa ya istilahnya, kalau dulu itu datangnya pas pasang tertinggi gitu kan. Ternyata sekarang enggak, banjirop itu datang bisa dilihat ini ya apa, oh nanti jam 2 datang airnya. Jadi hampir tiap hari gitu kan ya. Nah, makanya itu agak apa ya istilahnya, kalau kita misalnya tidak segera mengambil ini apa aksi gitu. Jadi gini, suatu pantai itu bisa jadi do nothing ya, dibiarkan saja, atau dilindungi, atau ada ini apa kebijakan pemerintah yang lainnya. Karena ya kalau pantainya itu tidak ada manusianya, ya udahlah, ini nggak apa-apa kan, buatnya kurang gitu kan misalnya. Tetapi kalau ada manusianya, kalau ada penduduknya, bagaimana, ya harus dilindungi gitu kan ya. Salah satunya pemerintah sudah membangun yaitu kolam retensi tadi ya, tujuannya untuk mengalirkan air biar tidak ke ke daerah ini ya, daerah yang kawasan pemukiman gitu. Tetapi sebenarnya kalau kita bandingkan lagi, kita misalnya naik pesawat gitu ya, mau landing di Soekarno-Hatta, itu kita lihat ya ada jajaran pantai yang bagus gitu, dengan banyak embung atau polder. Polder itu ini ya apa, semacam kolam lah gitu. Ternyata di sana nggak pernah banjir. Iya. Nah itu karena mereka sudah menerapkan sistem yang itu ya apa istilahnya, harmoni tadi itu ya. Jadi ya karena membuka ekosistem baru, kecuali kalau memperbaiki itu lebih susah ya. Nah kalau bentuk yang baru, mereka sudah konsep, oh ini nanti kalau banjir ditampung airnya di polder atau di kolam retensi yang mereka buat, yang menjadi liku-liku gini nih, dan di sekelilingnya jadi tempat golf atau apa gitu kan ya. Tapi itu tadi itu kalau misalnya masih bisa diatur, ya mungkin kita bisa secara apa ya istilahnya, sesuai dengan yang tadi, sesuai dengan perkembangan tadi bisa. Tapi kalau ada manusianya itu loh yang kita harus perhitungkan, kan di sini negara harus hadir gitu. Baik, sudah jelas ya teman-teman ya. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan di live YouTube ya teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi nih Bu dari Malak Lautan. Kapan Bu penggunaan struktur keras seperti seawall, breakwater, dan revetment menjadi pilihan yang tepat? Ya, makasih Bu. Jadi hard structure itu biasanya digunakan atau harus ada di bangunan infrastruktur strategis, misalnya pelabuhan. Di pelabuhan itu pasti ada breakwater-nya. Breakwater itu bangunan pelindung pantai atau pemecah gelombang. Di mana tanpa ada breakwater itu kapal nggak bisa masuk, nggak bisa keluar karena gelombangnya terlalu besar gitu. Nah di situ harus ada. Kemudian kapan seawall-nya harus ada gitu kan. Nah di situ kita lihat tadi itu Bu, ada misalnya kawasan pemukiman yang kalau misalnya kita mau natural solution ya, maksudnya membuat parit atau membuat apa, itu kita perlu apa ya istilahnya, ya perlu memindahkan ya, udah kita seminimal mungkin itu ya. Nah itu memang harus ada hard structure di situ. Jadi kita tidak bisa memaksakan nature based solution itu harus ditempatkan di daerah yang kira-kira akan apa ya berdampak besar gitu. Ya. Baik. Masih ada pertanyaan lagi nih Bu dari live YouTube. Ibu Husnul izin bertanya, seberapa darurat restorasi mangrove di Indonesia dengan skala 0, tidak perlu sama sekali, sampai 10, kerusakan fatal
bakal tinggal menunggu waktu. Oke, jadi mungkin gini, terima kasih pertanyaannya. Iya. Saya belum melakukan riset yang begitu detail tentang mangrove sampai mengetahui di Indonesia itu seberapa parah. Kalau secara data ada gitu kan, tetapi saya tidak berani menjawab bahwa ini harus seberapa penting restorasi gitu kan. Nah, yang kita lihat misalnya di segmen ini ya Demak gitu kan. Dulu mangrove itu tumbuh subur gitu kan. Sekarang hilang. Bahkan saya datang bulan Oktober itu yang tumbuh 1, 2, 3. Belum koloni gitu, belum kuat gitu kan. Nah, itu yang apakah perlu di situ dimangrovkan lagi gitu. Nah, kita lihat dulu yang sudah direncanakan di situ itu seperti apa gitu. Kalau memang di situ untuk kolam retensi, ya tentu kita tahu bahwa mangrove-nya ada di dalam situ ya kan. Nah, tetapi biasanya ada zonasi yang sudah didesain oleh ini ya kementerian terkait gitu, bahwa ini zona apa gitu. Sehingga kalau restorasi itu dianggap penting, ya penting karena apa? Tumbuhan ya vegetasi itu bila lingkungannya itu sesuai, dia akan tumbuh baik. Dan ini saya pernah ke Pekalongan itu, ada satu jenis vegetasi mangrove gitu. Kalau misalnya itu ditanam selain Rhizopora ya, saya lupa nama tumbuhannya ya, jenis makhluknya apa gitu. Tetapi ketika ditanami Rhizopora itu mati. Tetapi kalau ditanami mangrove jenis lokal itu bisa beranak pinak dengan cepat. Nah, itu yang istilahnya kearifan lokal juga yang harus kita gali gitu. Sehingga ketika padahal itu harusnya kenceng banget, tetapi dengan adanya sistem proteksi ya mereka membuat kayak temporary barrier gitu. Alhamdulillah sekarang itu mangrove-nya bagus dan bisa melindungi daerah belakangnya yang tadinya tererosi. Sekarang itu sudah ada sedimen yang masuk gitu karena mangrove ini. Itu Bu. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Bu, karena waktunya sudah mulai mepet nih. Izin bertanya Bu, bagaimana efektivitas solusi berbasis alam seperti lahan basah pesisir dibandingkan dengan struktur keras seperti tanggul beton dalam jangka panjang? Ya, makasih Bu pertanyaannya. Ini kalau kita lihat bahwa ini harusnya structure ini soft structure atau hybrid gitu kan. Yaitu kita kembali lagi ke kondisi pantainya sendiri, seberapa parah dia rusaknya gitu. Karena tentu pantai yang parah banget sampai dia itu misalnya menghilangkan sekian desa dan sebagainya, tentu recovery-nya juga perlu tantangan gitu. Bahkan negara lain pun coba untuk membantu kita, tetapi ada ya mungkin karena ada faktor maintenance tadi itu yang kurang ini, jadinya tidak maksimal. Tetapi ketika kita melihat bahwa ini nanti akan dijadikan kawasan pemukiman atau sekarang ada kawasan pemukiman, kalau menurut saya memang hard structure ya, tapi nanti kalau ada area terbuka misalnya masih memungkinkan untuk diselamatkan, nah kita bisa coba mangrove yang ini ya sesuai dengan jenis tanahnya, misalnya lumpur ya mangrove dan sebagainya. Kemudian gini, untuk yang pantai berpasir ini sekedar ini aja ya, kalau mangrove tadi itu kan kita lihat saya bisa makan kepiting besar nih gitu kan dari mangrove itu, saya bisa mancing ikan gitu kan. Tetapi nanti kalau yang di pantai selatan misalnya ya, itu kan berpasir ya. Nah, itu adanya pandan laut, kemudian ada cemara udang dan sebagainya.
Nah, itu saat ini kami sedang melakukan ini ya apa eksplorasi gitu. Sebenarnya tanaman apa yang secara ekonomi menghasilkan ini ya apa istilahnya secara ekonomi bagus gitu, sehingga masyarakat lokal itu bisa tergerak untuk ikut berpartisipasi gitu. Tidak ini ya, wah ditanduri apa ditanami pandan laut semua. Terus buat apa? Ya buat tikar. Oh tikarnya nanti diekspor gitu ya. Tetapi kita juga harus ini apa? Ya pandan laut bagus. Nanti kita ini ya apa eksplor lagi karena setahu saya di beberapa negara juga diterapkan itu untuk nambah ini ya apa tingkat keamanan pantai, tetapi juga mereka menggali sisi ekonomi dari pandan laut. Nah, kemudian ini coba juga dengan Pusat Riset Botani Terapan, kami juga coba mengeksplor tanaman apa ya yang kira-kira mungkin bisa dijadikan apa tumpang Sari. tumpang sari ya. Kalau di atasnya itu apa itu namanya cemara udang. Nah, di bawahnya apa ya? Nah, kemarin pengalaman waktu di lapangan itu tanami lombok. Lomboknya itu cuma subur daunnya karena kurang sinar matahari. Ya, akhirnya apa? Cemaranya dipotong biar lomboknya bisa Ya. berbuah gitu kan. Nah, tetapi kita ini di sini makanya kita perlu kolaborasi gitu. Karena kalau kami sendiri itu orang apa ya, istilahnya sipil gitu kan. Nanti pengetahuan tentang vegetasi atau ini ya alternatif yang lain itu ada pusat riset yang lain sehingga kami berkolaborasi gitu. Baik. Udah Bu. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Husnul. Bagaimana teman-teman penjelasan dari pengajar kita? Mudah-mudahan sudah jelas ya. Iya, Baik Bu Husnul, terima kasih telah bersedia berbagi ilmunya bersama kami. Dengan senang hati. Nah teman-teman, demikian tadi penjelasan dari pengajar kita hari ini. Untuk kelas preset episode selanjutnya, akan ada topik yang lebih menarik lagi. Jadi kawan Brin, tonton terus kelas preset episode yang akan datang. Kelas preset, Saya tahu.